di Amerika itu mengakui bahwa memang di dalam filter dicampurkan jaringan dari babi hutan. Halo guys, balik lagi ke channel ini. Nah guys, video kali ini akan sangat berbeda dari video-video sebelumnya ya, karena video ini agak sensitif bagi sebagian orang. Namun dibalik itu guys, semua ada hal positif yang harus kita ambil dari video ini. Video ini merupakan remake dari video sebelumnya yang pernah kita upload di tahun 2017 lalu dan sempat kita hapus nih. Nah, kali ini kita akan buatkan lagi videonya ya guys. Seorang periset asal Belanda bernama Christian Mendelsma menghabiskan 3 tahun untuk melakukan penelitian produk apa yang dihasilkan dari babi. Dan hasilnya mencengangkan guys. 185 jenis produk dihasilkan dari babi, mulai dari tulang, rambut, kulit, daging, darah, organ tubuh, dan lainnya digunakan untuk berbagai kepentingan konsumsi. Pada tahun 2010, seorang ilmuwan asal Belanda, Christian Mendelsma, mempresentasikan hasil penelitiannya terkait produk mengandung babi dalam sebuah acara di Oxford University mengenai buku tentang babi yang ditulisnya yang berjudul Pig 05049. Buku ini membeberkan bagaimana dari seekor babi dapat tercipta setidaknya 185 produk, mulai dari sabun, peluru, hingga katup jantung buatan. Video berdurasi 8 menit lebih yang diunggah pada YouTube 7 Oktober 2010 itu tak hanya mencengangkan semua peserta di acara itu. Betapa tidak, dari kutipan katalog pada presentasi Christian akan membuat sebagian muslim menjadi ngeri. Setidaknya nih guys, disebutkan ada 16 produk yang kita temui sehari-hari ternyata mengandung babi loh. Secara rinci, Christian membagi katalognya ke dalam 7 seksi berdasarkan bagian-bagian babi. Di antaranya adalah kulit, tulang, daging, jeroan babi, darah, lemak, dan lain-lain. Semua dijelaskan peneliti muda itu berdasarkan kegiatan sehari-hari kita, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali. Oke, langsung saja ya kita bahas produk-produk yang dikatakan Christian yang ternyata mengandung babi. Yang pertama, filter rokok mengandung babi. Salah satu perusahaan rokok di Yunani mengaku secara terang-terangan bahwa filter diberi hemoglobin atau sel darah merah dari babi. Hal itu diklaim perusahaan sebagai upaya memberi paru-paru buatan pada filter rokok agar perokok menjadi lebih sehat. Pada tahun 2013 lalu juga, pengakuan mengejutkan datang dari Ketua Komisi Nasional Pengendalian Tembakau, yaitu Dr. Hakim Sarimuda Pohan. Hakim mengungkapkan bahwa dalam filter rokok yang banyak digunakan di Indonesia terkandung bahan yang berasal dari darah babi. Hakim bilang hemoglobin atau protein darah babi yang digunakan sebagai filter rokok maksudnya untuk memblok racun kimia sebelum masuk ke dalam paru-paru perokok. Diyakini filter yang digunakan untuk rokok produksi di Indonesia mengandung darah babi. Pasalnya, filter rokok belum ada diproduksi di Indonesia. Semuanya impor. Sementara, filter impor menggunakan darah babi. 4. Yang kedua, sabun mandi. Setiap hari kita secara rutin mengawali aktivitas dengan mandi. Tentu saja, saat mandi, kita menggunakan sabun supaya badan lebih bersih, segar, dan terbebas dari kotoran serta keringat yang menempel di kulit. Ya, produk rumah tangga yang satu ini sangat memungkinkan terbuat dari bahan yang berasal dari asam lemak babi.
Kandungan sabun bisa dibuat dari rebusan lemak babi yang digunakan sebagai pengeras sabun batang. Kandungan lemak ini memberikan efek berwarna seperti kilauan mutiara. Kandungan lemak babi ini juga bisa digunakan untuk produk-produk sanitari lainnya seperti sampo, pasta gigi, conditioner, pelembab badan atau body lotion, krim anti kerutan wajah, dan beragam produk sanitari serta kecantikan lainnya. Three. Yang ketiga, roti bisa terbuat dari bahan babi. Untuk mengawali pagi dengan mengkonsumsi sarapan, berupa roti merupakan aktivitas yang lumrah dilakukan ya guys, khususnya mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Nah, sebaiknya guys, kalian harus waspada sebelum mengkonsumsi roti, terutama bagi yang muslim. Cek bahan kandungan yang tertera pada label roti tersebut, terutama saat pergi berwisata ke luar negeri yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Kandungan babi yang berasal dari bulu atau protein bulu babi sering digunakan untuk bahan pengembang adonan roti. Bahan roti yang mengandung mentega rendah lemak maupun produk rendah lemak lainnya sangat memungkinkan berasal dari protein babi. Jika bahan roti yang berasal dari protein dikurangi, ini akan mempengaruhi cita rasa dan tekstur roti akan menghilang. Sebagai gantinya, produsen akan menggunakan gelatin yang berasal dari babi untuk menjaga tekstur dan kualitas roti yang diproduksi. Beberapa makanan penutup seperti puding vanila, tiramisu, cheesecake, mouse coklat yang berada dalam ruang pendingin di supermarket sangat memungkinkan mengandung gelatin yang berasal dari babi guys. Gelatin ini berfungsi membuat tampilan dessert menjadi lebih cantik dan menarik. Two. Yang keempat, sosis. Memang pada umumnya, sosis terbuat dari daging sapi atau ayam. Bahan baku sosis rata-rata diperoleh dari sisa potongan daging sapi yang digunakan untuk membuat steak. Sisa potongan daging sapi yang kecil-kecil akan dimanfaatkan ulang sebagai bahan baku steak dan sosis. Untuk mencampurkan dan merekatkan potongan daging sapi ini, diperlukan fibrin yang berasal dari darah babi agar daging steak dan sosis menjadi besar dan bisa dipotong-potong. Hal serupa juga dilakukan untuk membuat produk ikan tuna dan kerang. One. Yang terakhir, cat tembok atau cat dinding. Sebagai salah satu bahan bangunan yang seringkali digunakan untuk memperindah tampilan rumah adalah cat. Kandungan lemak babi yang digunakan untuk campuran cat tembok atau cat dinding akan membuat tekstur dan hasilnya tampak berkilauan. Untuk mempercantik elemen interior rumah, produsen menggunakan lem tulang untuk merekatkan butiran pasir dan kertas untuk produk sandpaper. Produk bangunan lain yang seringkali menggunakan bahan dari babi adalah kuas cat. Bulu babi sangat cocok dan kuat untuk membuat kuas cat. Bahkan nih guys, beberapa di antaranya digunakan untuk kuas bedak atau kosmetik. Nah guys, dari kelima produk tersebut dapat disimpulkan bahwa semua bagian babi sangat berguna bagi kehidupan manusia ya. Bahkan, sisa-sisa bagian babi dapat dijadikan bahan bakar dan sumber energi listrik yang dapat diperbaharui. Babi sudah sedemikian rupa dimanfaatkan bagi kehidupan manusia dalam industri global, sehingga bagi masyarakat yang mengharamkan penggunaan babi dan turunannya akan mustahil untuk benar-benar tidak bersinggungan dengan produk yang mengandung babi setiap harinya. Nah guys, sekian dulu ya videonya.